tetap percaya bahwa anugerah Tuhan yang terindah sudah Tuhan sediakan bagi kita lewat cobaan-cobaan yang kita hadapi setiap hari, bahwa kita percaya harus rencana Tuhan itu yang terindah bagi kita. Dengan itu kita angkat satu lagu pujian kita, Anugerah Terindah. kita ambil dari Matius 13 ayat 36 sampai 43, kita baca secara bersama-sama.
Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari malam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Baik, firman Tuhan kita hari ini disampaikan oleh Pendeta Novaldes Colia. Shalom, mejojo aman banta kerina, terkhusus kita kerina permata, sebelang-belang GBKP Japai Kameringan, entah sektor, entah runggut, entah kelas Japai kita. Si penting PA permata tetap berdalan, amin mungkin kita lapulung bagi biasa, kita banci ngorati kata dibata, kita bisa berdiskusi, membahas firman Tuhan dari rumah kita masing-masing. Ya, kita jumpa kembali dalam channel ini dalam bentuk video di YouTube. Kita membahas bahan PA kita, PA Permata GBKP dalam minggu ini. Yang tadi mungkin sudah kita baca, diambil dari kitab Matius 13 ayat 36 sampai 43 dengan tema benih si mehuli entah sesa. Ya. Ada kesan yang saya lihat untuk sekarang ini Permata GBKP, pemuda gereja, khususnya kita di GBKP, ada satu hal dengan banyak ya, sebenarnya bisa kita lihat banyak, tapi satu hal yang agak sangat kurang saat ini di Permata GBKP, di pemuda, yaitu rasa sensitivitas, rasa peka, sensitif terhadap sekitarnya. Karena mungkin zaman yang sekarang sangat membuat kita terlalu ego ya. Zaman ini, zaman satu jari, semua dalam satu handphone ini, semua menyibukkan diri dengan sendiri. Kalau kita lihat, memang itu diantar kita untuk memikirkan diri sendiri, eksis sendiri, berbicara sendiri, menunjukkan kehebatan sendiri, apa yang maju terhadap diri sendiri, apa yang mau ditampilkan sendiri, ya, main game sendiri, senyum sendiri, asik sendiri, ya, jadi membuat kita sengaja sadar atau tidak kita menjadi kurang sensitif. Adi Marenda, perban kita main Prancis atau main alat cendong, paci rasa sensitifnya pun lebih tajam. Umpamanya teman-teman, teman-teman mungkin entah locak dulu, bahasanya locak ya, kalau dia lalap kalah gitu ya. Kalau sekarang ada memang tanya main game bareng, tapi tetap aja ngurus diri sendiri. Maka ibadah kami, kenapa saya hantar di pembukaan bahan itu, karena ini bahan kita ini bagaimana melihat Permata, melihat masa depan gereja, masa depan saya bilang masa depan gereja paling penting, masa depan bumi, masa depan bangsa dan negara. Karena hari ini dalam rangka KKR ya, makanya temanya pun hari ini benih si mehuli entah sesa. Bahan Alkitab jelas sekali menerangkan bagaimana antara benih ya, kalau pada zamannya mungkin gandum ya, atau sekarang kita bilang padi. Bagaimana benih gandum yang berkompetisi dengan sesa. Sesa itu adalah ilalang ya, sama-sama mirip ya, sama-sama sama-sama tumbuh. Yang anehnya seringkali ilalang itu lebih kuat gitu ya, lebih kuat, lebih cepat tumbuhnya gitu. Jadi arah bantai Anda, aku mau bilang
dari bahan kita ini, dari kitab Matius 13 ayat 36 sampai 43 ini, jelas sekali perumpamaan Yesus bagaimana dia menerangkan orang yang mendengar firman Tuhan. Yang mendengar firman Tuhan seperti benihkah atau seperti ilalang tumbuhnya. Ya, walaupun jelas sekali tadi katanya, kalau yang benih pasti tumbuhnya menghuli. Itu pasti benih kita ikut firman Tuhan. Kalau ilalang sesa yang dari iblis pasti menghasilkan yang jahat. Nah, bumi ini diisi oleh yang baik dan yang jahat. Tapi ada sinen gundari, umpamanya 10 permata, 10 pemuda. Kira-kira berapa persen yang benih si menghuli, berapa persen yang sesa, yang ilalang. Kalau ngumpul permata klasis ratusan, kira-kira menurut kita berapa persen dari 500 orang itu, dari 1000 orang itu, misalnya Cimpa kayak 2016 kemarin ada tanya 4.000 atau 3.000 orang, berapa persen kira-kira benih si menghuli atau hanya sekedar ilalang sesa? Dia, oh kalau kita bilang dia kan udah rajin, dia kan udah datang, dia kan udah aktif, belum tentu. Ya, karena apa tadi bilangnya, benih si menghuli beda dengan, makanya aku sering bilang pakai bahasa Karo itu antara menghuli, baik, bujur, kadang-kadang itu pun dipakai dengan beda. Ini dipakai kata menghuli. Kalau menghuli nggak ada negatifnya, kalau bujurnya juga negatifnya. Contohnya, iya bujur nge balasna, pokok nanda iya me balasna, berarti bujurnya belum tentu baik, gitu ya. Tapi kalau menghuli udah pasti baik. Nggak ada yang bilangnya menghuli kelkame, nggak bisa. Ya, bujur kelkame, balas dulu kebaikan dengan kejahatan, itu bisa ya. Tapi kalau menghuli udah pasti menghuli. Ketika Allah menciptakan dunia ini, katanya sekel jilan, sekel uli dipakai. Nggak dibilangnya sekel bujurnya. Ya, makanya bilang yang benih yang menghuli. Kalau menghuli di sini udah terpakai. Ada menurut bahan tasendak, ya bahkan kalau aku mungkin agak lompat-lompat bacanya ya. Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya. Jadi kalau cuma sekedar jangan-jangan gini ya, ketika kita bermata aktif tapi nggak bercahaya, nggak berdampak, hanya ikut-ikutan saja, nggak tentu benih menghuli. Jangan-jangan kita ilalang yang belum jahat memang, tapi nanti ya karena gini, ilalang ini kan gitu ya, makin lamanya makin jahat, makin lama dia makin mengganggu. Awal-awalnya labu, perturahkan seri-seri retreat, sama-sama ikut retreat, sama-sama ikut di berken. Aku pun dulu kalau hubungan bagaimana nak aku rusuh ikut di berken segala macam, ada juga memang yang akhirnya membangkang. Ada isi keman mata emang Anda katakan permata kurang sensitif. Lihat bagaimana ketika coba mencek kadang-kadang diri kita sendiri. Kita benih menghuli. Aku minggu, mari kita cek. Maunya PA Permata kita kali ini suruh nonton orang tua kita. Menurut orang tua kita terhadap kita, dia refleksi kita benih menghuli atau nyesal hilalangnya kita anggapnya, dongkel ngakapnya kita. Umpamana entah 4 anak nandeta, entah kita hilalangnya telunari benih menghuli. Sisa ada kita umpamana kita sese anak ini lalap kita berbanca melimber pusing laban dituduh stres orang tua kita. Tanya lagi dengan orang tua kita lagi, gitu ya. Mak, pak, kamu dulu menurut karo bulan nini tigang, kamu benih menghuli atau sesa? Bagaimana seterusnya? Kuakap, mau baca kita sadari. Aku pe kuakap, adi lengah, nandai di bata marenda, aku pe sesekan. Tapi ketika kita mengenal Tuhan tadi, ketika kita mengenal Tuhan, benih menghuli, kita bercahaya. Itulah bedanya antara tadi ini namanya itu kalau misalnya apa namanya padi atau ini semakin berisi semakin merunduk karena saking padatnya. Tapi bukan nunduk itu bukan berarti dia pawok, tapi justru karena dia karena kalau aku bilang dari segi bahasa aku pribadi, saking tenangnya dia untuk terbeban dengan hal yang baik karena dia sedang membawa benih beras atau gandum. Karena kita kan masih gelisah, kita juga yang tukang protes, tapi protesnya kritisnya sebagai ilalang, bukan sebagai benih menghuli. Aku bukan anti terhadap protes ya, protesnya mantap. Permata harus mengkritis kalau aku bilang, tapi sebagai benih bukan sebagai ilalang.
Jadi bagaimana kita melihat diri kita, mama kita, nenek kita. Aku pernah lihat ada pendeta katakan, kita produk gagalnya. Kita bakal jadi bapak, jadi nande. Permatikan kan jadi mulia, jadi mama. Bagaimana kamu nanti dari sekarang? Makanya katanya kalau permata udah punya pacar, bukan cuma gaya-gayaan pacar, mempersiapkan diri lah supaya apa? Jadi mama yang dahsyat, bapak yang dahsyat. Mama yang apa? Memproduksi benih yang baik, bapak memproduksi benih yang baik. Supaya apa? Jadi anak yang benih si pemuli. Oke, kita punya kategori yang di gereja kita. Ya, ada permata, ada mulia, ada mamre, dan ada KKR. Coba cek permata di gereja dulu. Kamu sebagai permata, kepedulian dulu, sensitif dulu terhadap KKR dulu. Kalau yang kulihat kadang-kadang bertentangan. Anehnya, enggak ya guru KKR, mana ya aktif permata. Ya, atau permata tadi merasa KKR juga udah the second place, the second thing. Ya, bukan ya oke lah, karena terlalu banyak juga yang diberikan oleh permata. Tapi hari ini dalam rangka HUT KKR, bagaimana permata GBKP juga sensitif, peka terhadap keberadaan KKR. Ulah kalian KKR dulu, entah dekahan bagi kamu. Kenapa? Kamu kasih contoh, kamu pun dalam main game online, nggak mungkin anak KKR dukung nggak main game online. Mereka punya guru KKR, iya kan ngisap, ulah kita ngisap ya dek Nina. Padahal dia pengisap, kan nggak keren itu. Harusnya apa? Ya di depan anak kita jelaskan bahwa kita nggak ngerokok. Ada lagi guru kita nggak sopan ya, sopan kita sama orang tua kita. Tetangga dulu, anak KKR dulu, kamu beres nandai dulu suruban. Gitu. Jadi itu terhadap itu untuk tadi aku bilang prosesnya. Bagaimana kita? Jadi jangan kami bikin. Sebenarnya kalau dari segi gereja, KKR kita ini juga tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Rumun aja, bukan tanggung jawab Mamre sebagai bapaknya, Mulia sebagai nandenya. Oke. Tapi apa? Tanggung jawab juga permata. Makanya ada juga beberapa Rumun yang care peduli dia sama KKR-nya. Ada pernah juga aku sama permata dalam rangka HUT permata, justru dibawanya KKR-nya kepada dia Tuhan menerangkan kepada KKR bahwa ada orang yang lebih yang kurang beruntung, tidak seberuntung dari itu. Bagus ya. Dalam kita kan kali baca suruh kan kali dek tolong kan buku abang minta kali man ada KKR ta. Jadi kalau kita merasa, kalau boleh mari kita refleksi, kalau kita merasa selama ini bahwa iya aku pun banyak orang dulu, enggak bagai lo kak bagi aku dan bapakku, lo aku bagi dan nandeku. Janganlah kita bikin sama adik-adik kita, sama anak kita nanti. Harus kita praktekkan hal yang baik. Lu suka bagi mimin adik kalak karo, adik anak nak ketek dengar, baby balita, baik diberu bagi baby laki, puja apa kanting bapana, ku kedai kopi, ku kerja lame lah bapane, ngowah. Tapi kenapa ketika anaknya lajang, anaknya gadis, justru udah tak kawan lagi sama bapaknya? Coba di mana? Coba cek ya, atau coba cek. Makanya nih tolong nanti kasih juga ini sama orang tua. Kenapa ada orang tua, bapaknya atau misalnya biasanya bapak ini pulang bapaknya ke rumah, sembunyi anaknya di kamar, pergi anaknya. Itu coba cek, jangan-jangan ada sesuatu. Ya berarti nggak bagus ikatan emosionalnya. Mana mungkin bisa kita hasilkan? Ya seperti kata pemazmur ya, sebenarnya anak adalah bagai busur panah. Kali telah jadi busur panah, jadi kayak pelang. Kenapa? Anakku gutul ke pendeta, anakku gutul ke kawan gutul. Kenapa? Tadi karena dari kecil nggak kalau paling penting sini. Makanya orang tua kami Man Permata untuk tumbuh ya jadi baik itu bukan cuma gizi, bukan cuma 4 sehat 5 sempurna, bukan cuma fasilitas. Udah bisa dia naik sepeda, beli sepeda, udah bisa dia beli sepeda motor, ada lagi rezeki, bisa beli mobil, uang kuliah, uang sekolah lengkap, bukan cuma itu. Tapi apa yang paling penting? Kata dibata, dengkehkan kata dibata, firman Tuhan. Ya, jadi itu. Jadi jangan si pentingnya, enggak yang ngasuh jadi anak yang menghuli, enggak mungkin jadi anak yang tidak menghuli. Adi icekoki dia dengan kata dibata. Ya. Kenapa? Aku sentak aku agak melenceng sedikit. Kenapa ada orang berani sampai membom dirinya
Kenapa? Karena di kupingnya selalu dibilang, di otaknya, dah terotak dia, kalau dia mati membunuh diri, ada malaikat yang akan menyambut dia. Kenapa anak-anak kita laba gekel militan? Dia nak bermata, udah dibela naik PA. Jangan kamu ya, jemput rondong anak-anak yang suruh PA. Nggak militan. Apalagi, aku ngadi, aku berhenti, kenapa? Nggak ada yang mendengarkan aku. Wah, gampang sekali ya, nggak militan, kurang militan. Ya, jadi kita buat hari ini pembahasan kita supaya kita lebih sensitif. Ya, aku pikir perlu kali. Kayak mana? Bayangkan anak AKN dulu sekarang yang kelas balita kecil, jangan-jangan kamu nggak tahu kelas pembagian anak AKN dulu ya. Balita kecil, tangguh, remaja. Itulah nanti jadi pengurus permata. Itu nanti jadi murid dan mamre. Bagi kamu. Maka ayo kita berefleksi diri hari ini. Tuhan mengingatkan kita dalam rangka HUT KKR. Mari kita tunjukkan muridnya. Kalau jangan cuma aksi beli kue tart, itu udah biasa. Beli pulpen, beli buku, kasih CT sama itu pun keren ya. Jangan buat bilang, kami cuma itu kayak kami, itu pun keren. Tapi lebih daripada itu, bagaimana juga kami sebagai permata, kami yang cekokin kata di batae, ya kata di batae anak-anak, orang tua kami Aku terakhir ada ilustrasi mungkin sering kamu dengar. Itulah yang kadang-kadang masa anak-anak itu jangan dilewatkan Mina. Makanya momennya itu ya. Karena ada masa anak-anak dia sangat menyerap apa yang didengar. Ada guru KKR, ini guru KKR lagi Mbak ya. Terdukin emang dia anak lain. Merangkan dia kata di bata sekolah minggu dengan KKR. Adik-adik, hari ini kita karena dia guru KKR berbakat sekali, jadi kadang-kadang dia nggak persiapan itu. Maka selamat pagi adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita Yesus memasuki kota Jericho dan dia memanjat pohon. Lalu ada seorang yang pendek melihat dia nggak sampai, lalu dia memanjat pohon. Lalu apa kata Yesus? Hai Lazarus, turun ke bawah, aku mau menginap di rumahmu. Wah, saking mantapnya guru tadi, anaknya tadi langsung ingatnya cerita tadi. Lalu sampai dia di rumah dibilang mamanya, nakku, bilang banyak mamanya, nakku kayak mana tadi cerita sekolah minggu? Keren kali tadi di rumah. Ada Yesus masuk kota Jericho, ada orang pendek mau lihat Yesus tapi nggak sampai, dia naik pohon ara. Lalu Yesus bilang, hai Lazarus, turun, aku mau menginap di rumahmu. Lalu kata mamanya, karena mamanya kebetulan pengurus mulia Unggun, salah nakku, Sakeus bukan Lazarus. Enggak mama, Lazarus kata gurumu. Nina, maka katakan nggak percaya kamu. Tanya min bapak anakku, kebetulan pula bapaknya DPR Unggun. Maka katakan bapak anakku DPR Unggun film kan. Iya anakku, Sakeus bukan Lazarus. Bapak ini kata guruku pun Lazarus. Laka anak-anak tuh. Maka telepon bolang pendeta emeritus. Maka telepon pulang, ini kempundu pulang. Nggak percaya dia ulang, yang naik pohon ara itu kan Sakeus kan pulang di kota Yeriko, bukan Lazarus. Iya kempu Sakeus. Ini nggak percaya. Kamu bilang kata guruku pun Lazarus. Ya bilang ada masa anak-anak menyerap 100%. Nggak penting saya itu benar salah. Kadang-kadang benar perlunya apa? Kita bilang sama anak kita. Dia anak-anak bilangin, nakku, dekku, ya kalau pacaran satu iman ya. Jangan mau tukarkan iman dengan itu ya. Sekarang di mau permata kali udah samanya. Begini kali belajar PPKN kali yang enggak. Dah belajar kain, belajar moral segala macam. Ya samanya, yang penting kita kan rajin beribadah. Ya, itu contohnya bagaimana mengajarkan anak kita supaya militan, supaya setia, supaya mendengar firman Tuhan. Adalah ia bertumbuh jadi benih yang baik. Maka Tuhan masuk kata Indah Rina, selamat membantu Bina Permata, selamat mempraktekkan. Ayo kita peduli lagi terhadap anak-adik kita, dan kita peduli terhadap diri kita sendiri. Mari kita perbaiki, kita jadi anak yang jadi benih, membanggakan keluarga, dan siap-siap jadi bapak, jadi mamre, jadi nade, jadi noria yang nanti luar biasa di masa mendatang. Amin. Baik, kita akan mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan dimanapun teman-teman berada. Boleh kita kumpulkan sebagian dari berkat Tuhan itu untuk mengucapkan rasa terima kasih kita. Kita angkat satu lagu pujian, kita menaburkan biji kebenaran.
berkat bagi lingkungan sekitar kita, teman-teman kita, adik-adik KKR kita, orang tua kita, terutama menjadi kebanggaan bagi Tuhan Yesus. Dengan itu mari kita angkat satu lagu pujian kita, yaitu Sungguh Besar. Menjauhi roh yang suci,
bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat setiap berkat yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Dimana Tuhan pada saat ini mungkin kami tidak bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu hadir di setiap kami beribadah. Ya Bapak, Engkau tahu Bapak situasi negara kami saat ini Bapak. Engkau tetap menyertai negara kami ini Bapak. Bumi kami ini Bapak. Engkaulah satu-satunya penolong kami Bapak. Penyelamat kami Bapak. Kami percayakan situasi ini hanya kepadamu saja Bapak. Berkati tenaga medis Bapak. Berkati juga pemimpin kami Bapak, pemerintah negara kami ini Bapak. Engkau yang memberkati mereka Bapak, yang memberikan mereka kesabaran, hikmat, kebijaksanaan Bapak, agar mereka tetap sabar menjalankan tanggung jawabnya dan tugasnya dengan maksimal seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, buat setiap kami Bapak, agar Engkau tetap memberkati kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari